Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kembali lagi nih di bahasan Osbol Esai ya, dimana kali ini saya ingin membahas tentang data statistik sepak bola gitu ya, dimana ya mungkin teman-teman sebagai penikmat sepak bola sering dengar lah ya bahwa data itu nggak penting, data itu nggak bisa dipercaya, data itu tidak bisa menentukan mana pemain bagus, mana pemain jelek, mana pertandingan yang berjalan seru, mana pertandingan yang tidak berjalan baik gitu ya. Dan ya pada dasarnya sebenarnya kalau teman-teman sebagai penikmat sepak bola memang tidak ada yang bisa menggantikan menonton langsung gitu ya. Jadi menonton secara langsung ini kita tidak bisa digantikan oleh apapun gitu ya. Yang paling bagus itu memang menonton live di lapangan. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan bisa nonton di stadion, itu adalah pengalaman nonton yang paling bagus gitu ya. Jadi untuk bisa menentukan A, B, C itu semua paling bagus adalah menonton pertandingan secara langsung di stadion. Ya tentu saja kita di Indonesia mungkin kalau mau menikmati sepak bola Eropa nggak bisa juga ya tiap pertandingan kita datang ke stadion untuk nonton ya, kecuali teman-teman punya uang gitu ya. Tapi untuk rata-rata mungkin teman-teman di sini menonton di layar kaca, dan pada saat kita menonton di layar kaca ini juga terbatas apa yang bisa kita lihat. Kenapa? Karena kamera itu selalu mengikuti bola. Jadi kita mungkin ingin melihat satu pemain yang pergerakan tanpa bolanya bagaimana, mungkin nggak akan kelihatan kalau kita hanya menonton di TV gitu ya. Itu jadi mungkin salah satu kekurangannya kalau kita menonton di layar kaca. Tapi bagaimanapun itu tetap ya adalah lebih bagus daripada hanya membaca data gitu kan. Lalu data-data itu gunanya untuk apa nih? Data-data statistik sepak bola yang mungkin teman-teman punya aplikasi kayak Footmob, lalu SofaScore, ya, lalu suka buka Opta Analis di internet gitu ya. Lalu gunanya data-data seperti ini apa gitu ya? Buat saya sebagai seorang pundit amatir ya saya ini kalau dengan buka channel YouTube ini ya jadi pundit amatir lah, nggak profesional, amatir aja. Jadi ya memang ya ahli juga enggak kan, cuman saya lebih seneng ingin mengutarakan opini saya ya. Jadi data-data seperti ini gunanya bagi, bahkan juga sebenarnya bagi pundit profesional ya, gunanya ini adalah untuk mengkonfirmasi bias gitu ya. Jadi kadang kita sebagai pundit kita kan punya punya tim favorit gitu ya. Jadi punya tim favorit, punya pemain favorit, dimana kita merasa bahwa oh dia bermain bagus, oh tim ini mainnya lebih bagus loh, itu dari feeling kita karena kita punya bias gitu ya. Nah, data-data ini gunanya adalah untuk mengkonfirmasi bias itu gitu, bahwa benar nggak ternyata tim kita bermain bagus, benar nggak ternyata tim kita pemain yang kita sukain itu mainnya bagus gitu. Itu gunanya di situ. Jadi bahwa data-data itu kita lihat untuk mengkonfirmasi bias-bias yang kita punya gitu, bahwa itu benar atau tidak. Konfirmasinya di data. Kenapa? Karena data tidak pernah bohong. Angkanya itu memang angka yang apa ya? Yang sudah dikuantifikasi gitu. Nah, tapi saya di sini bukan ngomong untuk sebagai pundit profesional. Saya ingin ngomong kepada teman-teman bagaimana membaca data-data ini untuk fans rata-rata gitu ya, untuk fans normal yang cuman mau ngelihat singkat bagaimana jalannya. Anggaplah mungkin satu hari teman-teman ketiduran gitu kan, mau nonton bola ketiduran, kelewatan pertandingannya. Apa yang bisa teman-teman lakukan dengan membaca data-data ini gitu. Nah ini kalau ini saya lewat Footmob ya, lewat website Footmob, di aplikasi di mana Android juga teman-teman bisa cari. Ini aplikasinya namanya Footmob ya, ini ya.
Ini saya mau ambil contoh nih. Ini pertandingan Liverpool lawan Atalanta 0-3 di mana saya nggak nonton. Ini saya nggak nonton tadi subuh tadi pagi ya. Saya nggak nonton, saya tidur. Nah ini ketika saya mau bikin video ini, lalu saya pikir oke, ini bisa saya pakai contoh gitu. Bagaimana teman-teman, misalkan teman-teman kelewatan pertandingan ini gitu, bagaimana mau menentukan bahwa pertandingan ini bagus atau tidak? Yang pertama teman-teman juga bisa lihat ini ada highlights ya. Dan selain highlights, ini kita bisa lihat adalah di sini momentum, atau bahasa keren dulu ini namanya field tilt. Ya, field tilt ini menunjukkan bagaimana sebuah klub itu mengancam lawan gitu ya. Bagaimana mereka memakai possessionnya. Kalau dulu kita hanya melihat ini ya, possession. Kalau kita lihat di sini 70-30, 70% possession oleh Liverpool, 30% possession oleh Atalanta. Kalau dulu bahwa kita hanya melihat possession, ini berarti bisa melihat bahwa satu klub ini mainnya dominan. Belum tentu juga. Kenapa? Karena bisa juga possession ini cuman passing bola di belakang, passing bola ke belakang dan muter-muter doang, itu possessionnya bisa tinggi. Tapi kalau dengan momentum ini, dengan field tilt, ini berarti ini kalau kita lihat yang merah ya, ini Liverpool semakin tinggi, ini berarti mereka dengan possession mereka ini mengancam gawang lawan gitu. Jadi ini berarti possessionnya, kalau yang kita lihat yang tinggi di sini menit ke 56 sampai menit ke 59, ini berarti possession yang ada pada Liverpool ini ada di dekat gawang Atalanta. Sama juga ini kalau Atalanta di sini ya semakin dalam, ini berarti semakin dekat dengan gawangnya Liverpool gitu ya. Kalau kita lihat karena ini lebih banyak merahnya, berarti ini mengkonfirmasi possession 70% ini bahwa Liverpool di sini berarti mereka memang cukup bagus penguasaan bolanya, bukan hanya muter-muter main di belakang tapi juga maju ke depan gitu ya. Karena ini lebih banyak merahnya di sini gitu. Kalau kita lihat pertandingan, ada nggak yang possessionnya tinggi tapi lebih mengancam? Sebentar, saya kemarin lihat ada untuk yang pertandingan Arsenal kemarin. Sebentar saya buka ya. Oke, ini pertandingan Arsenal melawan sebentar, saya buka dulu Arsenal. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini pertandingannya, fixtures ini kemarin yang melawan Brighton. Nah, ya teman-teman bisa lihat di sini possessionnya lebih tinggi siapa? Lebih tinggi Brighton, 55%. Tapi kalau kita lihat secara field tiltnya, momentumnya Arsenal yang lebih mengancam gawangnya Brighton, karena dengan possession 45%-nya ini lebih banyak mereka membawa bola ke dekat gawangnya Brighton gitu. Ya, di sini kalau kita lihat Brighton dengan nggak kelihatan bahwa Brighton ini punya 55% possession ya. Kenapa? Karena birunya sedikit di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini walaupun dengan possession yang lebih rendah, Arsenal di sini lebih menguasai pertandingan. Ya, di sini juga walaupun kita lihat bahwa 0-3 gitu ya, Liverpool kalah. Ini kita lihat bahwa sebenarnya lebih menguasai pertandingan, menguasai dengan tanda kutip ya ini, karena apa? Menguasai tapi tidak bisa mencetak gol. Ini lebih menguasai pertandingan Liverpool. Nah, data berikutnya yang kita lihat ini adalah XG ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat di bawah ball possession ini ada namanya XG ya. XG dari Atalanta 2,58, sedang XG dari Liverpool ini hanya 1,8. Ini artinya apa? Ketika Atalanta mencoba menendang bola ke arah gawang, ini kesempatan mereka untuk mencetak gol lebih banyak ya. XG ini dihitung dari apa? XG ini dihitung dari setiap kali seorang pemain menendang dari posisi tertentu. Kita lihat contoh di sini ya. Ini tendangan dari
Gomez ya, dari Gomez ini XG-nya adalah 0,02. Artinya apa? Artinya bahwa kalau seorang pemain dari posisi ini ya menendang ke arah gawang, itu kesempatannya hanya 2% bahwa itu menjadi gol. Ya, jadi XG itu merupakan satu data statistik yang dikumpulkan dari berbagai macam tendangan ke arah gawang, di mana itu nilainya adalah 1 sampai 0, 0 sampai 1, sorry. Di mana 0 itu adalah kalau nendang itu udah pasti nggak terjadi gol, dan kalau 1 itu kalau nendang udah pasti jadi gol ya. Nah, ini di sini 0,02, berarti ini hanya 2% kemungkinannya menjadi gol. Lalu kita lihat di sebelah sini, ini ada dari Jota ya, dari Jota dia menendang, ini XG-nya 0,6 ya, 0,6 berarti kalau dia nendang ke sini harusnya itu dari posisi ini, rata-rata orang yang menendang dari posisi ini ke arah gawang itu 60% jadi gol. Kalau kita lihat untuk namanya penalti ya, penalti itu penalti itu XG-nya adalah 0,75, karena hanya 75% kemungkinan penalti itu menjadi gol gitu. Ya, jadi ini juga menunjukkan kualitas tendangan ke arah gawang ya. Ini menjadi complementary data dari total shots gitu kan. Total shotsnya 19, yang on target 5 nih untuk Liverpool ya. Jadi dari 19 yang tendangan yang ke arah gawang, 5 yang on target, kualitasnya ini adalah 1,84 kualitas tendangan yang dilakukan oleh Liverpool. Jadi kesempatan dari 19 shot ini, kesempatannya ini hanya 1,84, berbanding dengan Atalanta yang mereka tendangannya 11 dan 7 yang on target, kualitas tendangannya ke arah gawang 2,58 gitu. Jadi dengan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh Atalanta ini, golnya mereka adalah kemungkinannya mencetak 2,5 gol. Nah, sesuai kan bahwa Atalanta lalu mencetak 3 gol. Masih sesuai dengan XG. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat dari XG seperti ini gitu ya. Lalu misalkan angkanya terbalik nih. Liverpool 3, Atalanta yang 0 gitu ya. Anggaplah kebalik tapi dengan data XG seperti ini. Artinya apa? Artinya berarti penyerang-penyerangnya Liverpool keren-keren. Artinya bahwa dengan kesempatan yang kecil mereka bisa mencetak gol yang luar biasa gitu ya. Jadi itu kalau misalkan dengan data statistik XG seperti ini tapi skornya kebalik gitu ya, 3-0, berarti ini bahwa para pemain Liverpool kualitas tendangannya, kualitas strikernya itu luar biasa. Dan artinya yang kebalikannya bagi Atalanta, bahwa kesempatan-kesempatan yang mereka punya berarti terbuang percuma gitu. Atau bisa juga dibalik lagi, bahwa kalau tadi ya misalkan ini datanya kita balik 3-0 Liverpool, berarti dengan dengan data XG seperti ini, berarti bisa juga bahwa defendernya Liverpool ini bermain dengan sangat bagus. Jadi bahwa dengan XG yang tinggi bisa ditahan semua gitu. Dan kita juga bisa lihat XG masing-masing di sini ya. Contoh di sini gol yang terjadi dari Scamacca ini ya. Golnya Scamacca ini di menit ke-38 dengan XG 0,1. Ini berarti tendangannya cukup bagus gitu. Kalau saya lihat dari gol-gol yang lain ya, 0,39, 0,55 XG-nya, berarti ini golnya Scamacca ini adalah gol paling keren dalam pertandingan ini. Karena ini dari posisi yang paling sulit gitu ya untuk menjadi gol gitu. Jadi kalau kita lihat dari statistik teman-teman ya, sebagai penikmat sepak bola yang rata-rata lah ya, nggak usah menjadi yang penikmat bola profesional, kalau dari saya yang perlu dilihat hanya data itu aja, momentum ini atau field tilt, lalu kita lihat possession sebagai komplementari terhadap field tiltnya ini, lalu expected goals dengan sebagai komplementari dari total shots ini, yaitu dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4 data ini aja teman-teman kira-kira bisa tahu
bagaimana jalannya sebuah pertandingan gitu kan. Nah, tadi itu yang saya bilang bahwa berarti pertandingan ini Liverpool melawan Atalanta ini adalah berarti Liverpool menguasai pertandingan tapi tidak bisa menciptakan kesempatan, sedang kebalikannya Atalanta dengan possession yang lebih sedikit gitu ya. Mereka tidak menguasai pertandingan tapi pada saat mereka memegang bola mereka lebih efektif menciptakan kesempatan dan mencetak gol. Dan dari data itu berarti golnya Scamacca ini adalah gol yang paling bagus gitu. Saya tadi sekali lagi tidak menonton pertandingan ini. Buat teman-teman yang nonton, mungkin boleh tulis di kolom komentar apa yang saya sebutkan tadi benar nggak dari pertandingan ini, gitu ya. Jadi kalau ada yang salah dari bagaimana saya membaca data dalam pertandingan tersebut, boleh tulis di kolom komentar. Bagaimana sebenarnya pertandingan tersebut terjadi, gitu ya. Dan ini sekali lagi saya beneran saya nggak nonton pertandingan itu, saya tidur tadi pagi. Hanya saya ingin mencontohkan bahwa bagaimana membaca data yang benar sebagai fans rata-rata yang mungkin tadi kelewatan lah pertandingannya, pengen tahu secara singkat pertandingannya kejadiannya seperti apa, ya itu tadi cara membaca datanya gitu. Ya, semoga ini sih bisa menambah wawasan juga ya kepada teman-teman bagaimana membaca data seperti itu. Buat saya pribadi, aplikasi ada banyak, ada SofaScore, ada Footmob, ada apalagi ya, Opta Analyst gitu. Kalau saya pribadi saya lebih senang pakai Footmob. Terserah teman-teman dari yang lain karena memang mereka juga punya pengamat yang berbeda-beda ya. Yang memberi skor itu pengamatnya, scoutnya beda-beda, jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan angka gitu ya, karena yang masukin angka tetap manusia gitu, tapi itu berdasarkan data analitik. Jadi kalau misalkan skornya agak berbeda dari satu aplikasi lain, itu sesuatu yang wajar, cuman perbedaannya ini menurut saya nggak akan terlalu beda tipis lah ya, sama seperti quick count di pemilu gitu datanya. Jadi walaupun akan ada sedikit variasi, cuman rata-rata itu mengarah pada hal yang sama, dan bedanya juga biasanya beda-beda tipis gitu, nggak sampai beda yang terlalu jauh gitu ya. Ya itu aja tadi ya teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman tadi yang nonton pertandingan Liverpool melawan Atalanta, apakah deskripsi saya terhadap pertandingan itu benar atau salah? Boleh tulis di kolom komentar. Itu aja dari saya, terima kasih. Kalau untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita berikutnya.